Bapa Surgawi, di hadapan hadirat-Mu yang kudus pada pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hal-hal yang terjadi bagi gereja ini, bagi masing-masing keluarga, bagi next generation of leaders yang sedang dimuridkan dan dibangkitkan bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan mampu melihat hal-hal indah ini kalau bukan karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Pagi ini tiba saatnya kami buka hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus menjadikan mata hati kami terang, mengajari kami, mendidik kami dalam kebenaran. Sehingga Tuhan kami diperlengkapi untuk berdiri dan bertindak atas nama Tuhan pada hari-hari ini. Terima kasih buat roh pengajaran yang hadir di tengah-tengah ruangan ini. Karena Roh Kudus adalah guru kami yang agung yang akan mendidik kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Hamba taruh pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Saya pertama-tama mau ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Erwin yang hari ini turut hadir dan telah mengundang untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Tentu salam hangat buat Ibu Ili ya. Dan Ibu Selvi, Pak Denny yang masih dalam perjalanan kembali. Ya, luar biasa sekali Ibu Selvi itu karena beliau turut repost e-flyer. Saya pikir beliau ada di Jakarta, lalu postingan berikut ada di pesawat. Saya pikir di manakah beliau ini gitu ya. Lalu saya ketemu ibu dan bapak, saya pikir ini mestinya ikut sama Bu Selvi, ternyata ada di sini. Ya, so beautiful things are happening. Saya tadi sangat diberkati melihat Next Gen yang tampil pagi ini. Lalu bagaimana indahnya serah terima penggembalaan dari OHCC Junior kepada Next Gen Leadership untuk bisa melanjutkan proses penggembalaan itu. Saudara, memang mendampingi anak-anak muda adalah perjalanan panjang dan jangan sampai putus tongkat estafet penggembalaan itu. Amin. Ya, nanti kita akan sama-sama mengucap syukur kalau kita bisa menghantarkan anak-anak kita ke altar perkawinan gitu loh. Ya, dan anak Next Gen saya bilang kok sampai ke sana jauhnya. Loh iya, ini harus diiringi terus langkah-langkahnya gitu ya. Jangan sampai putus di tengah jalan. So saya tadi sangat terjamah dan very beautiful, very beautiful. I think I'm going to bring that to my church as well. Ya. Nah, saya juga sampaikan salam hangat dari gereja kami, GBI Life Builder Community yang hari ini turut mendoakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian di OHCC. Saya percaya bersama-sama ada kemitraan untuk melihat setiap domba-domba yang sudah ditebus oleh darah Yesus itu bertumbuh semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Dan saya bersyukur untuk partnership ini. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan belajar. Saya tahu bahwa bulan ini adalah bulan Kersel bagi OHCC. Dan topik mengenai pengembangan anak-anak Tuhan, pemuritan adalah sesuatu yang juga very dear topic to my heart. Saya senang melihat orang-orang percaya dimuridkan. Karena setiap jemaat adalah aset yang berharga di tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lihat kiri kanannya bilang kamu aset yang berharga. Ya, mesti lihat matanya, saudara. Aset mah mesti dilihat atuh. Dilihat, ada aset. Itu aset. Yang ada di kiri kanan saudara itu aset yang sangat berharga. Kalau kita mau bilang berharga, seberapa harganya Pak Zevlin? Kalau mau ditaruh price tag, bandrol harga, berapa harganya? Wah, saya nggak tahu berapa harganya saudara. Mata uangnya apa yang kita bisa pergunakan untuk taruh bandrol bagi aset yang ada di kiri kanan kita? Price tagnya berapa? Saudara tahu nggak apa yang akan tertulis di price tagnya? The blood of Jesus. Bandrolnya, price tag-nya adalah darah Yesus. Terus kalau kita bilang darah Yesus itu berapa rupiah? Darah Yesus itu berapa dolar? Darah Yesus itu berapa harganya saudara? Kalau kita mau hitung harga. Tidak bisa disebut harganya. Priceless saudara.
tidak ternilai. Karena Allah sendiri kemudian masuk berdiam di dalam daging, dalam tubuh manusia, menjadi persembahan yang tidak bernoda, tidak bercacat, untuk setiap tetes darahnya menebus saudara dan saya. Sekali lagi katakan, saya adalah aset yang berharga. Dan untuk saudara ketahui saja bahwa darah yang berharga itu hanya dicurahkan bagi manusia. Tidak pernah darah yang berharga itu menebus konsesi tambang batu bara. Tidak pernah darah yang berharga tersebut menebus tambang-tambang emas atau berlian atau tempat penyulingan minyak bumi. Tidak pernah. Sekalipun itu adalah komoditas yang berharga saat ini yang sedang diperjualbelikan di pasar-pasar, di bursa-bursa. Tidak pernah. Darah Yesus dicurahkan bagi orang yang ada duduk di samping kiri kanan saudara. Sekali lagi lihat kiri kananmu dan katakan, kamu aset yang berharga. Nah saudara, ini perlu kita fahami terlebih dulu bahwa seberharga itu loh orang yang duduk di kiri kanan saudara. Ini by the way kan masih pembukaan ya. Kenapa langsung kita gigi 5? That is how passionate I am. Melihat jiwa-jiwa yang ditebus oleh darah Yesus. Nah kalau saya bilang aset dan konsesi tambang batu bara, ada orang bilang begini, dia bisnisnya apa? Kayaknya dia dapat izin konsesi tambang batu bara di Kalimantan, Pak Evelyn. Saya ada ketemu orang-orang seperti itu. Ada yang kalau dapat izin tambang batu bara, satu hal. Lalu ada yang dapat izin bisa buka pelabuhan karena perlu angkut itu batu bara. Mesti angkut, katanya mesti angkut ke China atau kemana begitu. Wah itu rasanya sudah luar biasa. Terus saya tanya, udah dapat izin tambang? Sudah. Saudara, bahagianya sudah dapat izin tambang batu bara atau sudah ngangkut batu baranya? Yang mana yang membahagiakan? Dapat izin di kertas? Atau sudah angkut batu baranya dan lalu udah jual ke China lalu dapat cuan. Yang mana? Tuh kan kalau cuan langsung nyambung toh. Ini mengenai udah sarapan belum sarapan saya gak usah tanya loh. Udah ngopi atau belum. Tapi begitu cuan rasanya wah kalah tuh Americano tuh kalah. Cuan langsung hijau cuan. Ya iyalah. Tapi saudara tahu kalau masih dapat izin konsesi itu masih panjang perjalanan. Bener gak saudara? Mesti ketemu di lapangan, mesti penelitian, mesti gali dan gali ekskavasi itu dibutuhkan biaya besar. Ketekunan, kerja siang malam untuk bisa akhirnya menarik batu bara dari perut bumi. Lalu angkut, waduh packagingnya bagaimana tuh ngangkutnya. Lalu traveling jauh lewat laut. Bukan diterbangkan saudara, lewat laut. Iya kalau nggak dihantam badai untuk bisa sampai di pelabuhan negara pembeli. I just want to describe to you, saya mau tampilkan kepada saudara. Satu hal izin konsesi, izin tambangnya. Tapi pengolahan itu mileage-nya panjang saudara. Are you getting the picture? Saudara, ditebus oleh darah Yesus adalah langkah awal yang sudah luar biasa. Yang menyatakan bahwa saudara adalah milik daripada Allah yang luar biasa itu. Saudara adalah bagian dari keluarga Tuhan yang luar biasa. Tapi melihat keindahan kekayaan surgawi yang tersimpan di perut bumi ini. Ya kan begitu kan di perut bumi ini toh. Kemuliaan Allah itu katanya disimpannya di dalam bejana tanah liat toh. Di dalam sini toh. Kalau lihat dari luarnya, lu mau orang yang kemarin, lu masih ketemu orang kemarin nih. Yang suka mabok ini. Ini ngaco nih anak nih. Yang nakal nih yang suka lari dari rumah nih. Kan begitu, bener gak? Sama kayak kita dapat izin konsesi tambang batu bara. Sudah pergi aja terbang ke sana ke Kalimantan. Itu mah masih hutan-hutan. Mana batu baranya gak kelihatan di atas tanah, betul gak? Tapi menurut sensor ke dalam tanah, nah itu di situ ada batu bara. Tapi kan kita lihat permukaan yang dilihat oleh mata, betul gak? Sekalipun di dalam itu tertimbun kekayaan, saudara mau lihat yang mana? Yang bisa dilihat oleh mata atau yang ada di dalam? Now this is the thing. Saudara kepada gereja diberikan Tuhan keistimewaan. Seakan-akan gereja mendapat izin konsesi untuk menambang keluar
kekayaan-kekayaan rohani yang Tuhan sudah tempatkan dalam diri setiap aset yang ditebus oleh darah Yesus yang hadir di tempat ini. Jadi berapa kaya OHCC? Lihat kiri kanannya, katakan kamu adalah kekayaan dari OHCC. Oh glory! Ada apa di OHCC? Ada apa dalam diri anak-anak kita? Ada apa dalam diri setiap pasangan suami istri? Ada apa dalam diri setiap keluarga yang Tuhan kirim masuk lewat pintu depan sana? That is how rich this church. Saudara, dibutuhkan suatu proses untuk menambang keluar kemuliaan, kekayaan yang sudah Tuhan taruh dalam diri masing-masing orang. Saya mau mulai pagi ini dengan seperti itu, saudara. Sebab ya gimana ya, kalau di Jakarta Barat, saya ini kan gerejanya beroperasi di Jakarta Barat ya. Di situ banyak orang cipit-cipit itu. Kalau saya bicara lewat cuan dari awal, mereka tuh tiba-tiba duduknya di gereja langsung tegak. Dari tadinya duduknya nyender, itu jadi maju. Karena berpotensi ini, berpotensi. Tapi kalau saya pakai istilah yang biasa kita pakai di sekolah-sekolah Alkitab, mereka begini ngeliatnya. Tapi begitu kita bilang tambang, langsung duduknya tiba-tiba tegak. Jadi kayaknya Karawaci agak mirip dengan Jakarta Barat. Selain makanannya, aku gak tahu lah. Yang itu kayaknya mirip ya. Soalnya judulnya begini, pemuritan dan... Ya, kita ngomong pemuritan, ya balik sekolah. Bener gak? Banyak pedagang-pedagang gak mau sama sekolah mah. Ya, yang penting cuan. Sekolah lagi. Benar gak? Tapi kalau kita ngomong mengenai izin konsesi, saudara seneng kan? Penggalian, kekayaan. Nah itu, cuman memang kalau kita ngomong dalam konteks gereja, ya pengolahan sumber-sumber daya dan kekayaan yang ada dalam diri setiap orang, ya istilahnya pemuritan, saudara. Ya, jadi kita samakan aja nih, katakan pengolahan, penggalian. Right? Makanya saya pakai batu bara tadi. Mengeluarkan kekayaan sampai bisa dijual ke negara tetangga. Wah, to expose, to explore it out. Ya, mengekspos, mengeluarkannya, penemuan-penemuannya, penggunaan-penggunaannya. Dia jadi bermanfaat. Ya itu mesti lewat ini nih metode yang namanya pemuritan. Oke, are we okay with that? Ya, coba saya ngulur kiri kanan, bye-bye aja kan, bye-bye. Are you okay? Ya, biar kita nggak langsung, ya tadi udah mulainya dengan cuan, ayo udah semangat nih. Ya sekarang dia ngomong pemuritan, ya balik lagi dia duduk ke belakang. Jangan ya, it's gonna get excited. Oke, pemuritan dan komunitas dan subtitlenya di situ adalah pertumbuhan yang intentional. Now let's see together. Ada grand invitation, ada undangan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan ini coming from the founder of the church. Ini adalah founder yang ngomong, saudara. Founder, tahu istilah founder? Pendiri gereja. The founder, the very founder of the church. Dia bilang begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Berarti pendiri gereja itu siapa? Yang ngomong ini toh? Aku akan mendirikan jemaatku. Ini adalah ungkapan lugas, terus terang, apa adanya dari sang pendiri gereja. Katakan pendiri gereja. Pendiri gereja. Founder of the church. Aku akan mendirikan. Mendirikan jemaatku. Bahasa Indonesia menggunakan kata jemaat. Dalam English translation digunakan kata my church. Jadi jemaat itu adalah gereja. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kita melihat ada berbagai dinamika di sini. Kita temukan apa? Nomor satu bahwa the founder
of the church adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah sang pendiri gereja. He has to be the one that start the foundation of the church. Dia harus menjadi pribadi yang memulai dasar pembangunan suatu gereja. Katakan gereja. Saya senang Alkitab Bahasa Indonesia menggunakan kata jemaat. Karena kalau diterjemahkan pakai kata gereja, kita agak korslet pikirannya. Karena sekarang orang membayangkan kalau disebut nama gereja, orang membayangkan gedung. Ya atau enggak? Atau ya atau ya? Ya. Lu gereja di mana? Saudara sebut nama alamat kan? Mending alamat jalan. Sekarang lu gereja di mana? Disebut nama mall. Loh, kok mall? Itu kan mall. Kesian loh saudara-saudara kita yang non-Kristen. Atau saudara-saudara kepercayaan lain tuh. Lu gereja di mana? Lalu saudara sebut nama mall. Dia bilang, itu kan mall bro. Iya maksudnya gue gerejanya di mall. Lu gerejanya di mana? Ada yang sebut nama alamat. Sekarang orang sebut nama mall, saudara. Jadi orang mengasosiasikan gereja dengan gedung. Padahal bahasa Indonesia kita terjemahkan apa? Jemaat. Jemaat itu bentuknya apa, saudara? Gedung atau orang? Ada lagu sekolah minggu kan? Bilang, gereja bukanlah gedungnya. Dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah, gak tahu ya? Oh saudara belum lahir waktu lagu itu beredar. Saya berarti udah tua banget nih saudara ya. Saudara mah kekinian, gak ngerti. Itu lagu sekolah minggu dulu, zaman saya sekolah minggu saudara. Gereja adalah orangnya. Sejak kapan ada pergeseran antara gereja adalah orangnya dengan gereja adalah gedungnya. Udah jelas, makanya saya senang versi terjemahan bahasa Indonesia. Gak pakai kata gereja dia. Pakai kata jemaat. Nah pendiri gereja adalah Tuhan Yesus. Lalu yang dia dirikan, kata mendirikan itu sinonimnya adalah membangun. Betul gak? Mendirikan itu sama dengan membangun, betul ya? Berarti kalau dibilang, di sini dibilang aku akan membangun jemaatku. Jemaat adalah gedung atau orang? Orang. Berarti kalau kita ganti, aku akan membangun orang-orangku. Yang kemudian waktu mereka berkumpul bersama-sama, mereka disebut sebagai jemaat. Atau terjemahan bahasa Inggrisnya the church. Atau terjemahan bahasa Grikanya ecclesia, ekkaleo. Panggil keluar. Aku akan mendirikan, aku akan membangun. Senggol kiri katanya, katakan dibangun. Jadi kira-kira akan ada dinamika di mana begitu Yesus menghandle saudara, saudara kemudian akan dikonstruksi, saudara akan dibangun. Kita perlu berekspektasi itu bahwa di dalam Tuhan akan terjadi suatu proses pembangunan dalam diri kita. Kau tidak akan pernah lagi sama. Kalau saudara sudah ikut Tuhan tahun lalu, maka tahun ini kau akan tumbuh, kau akan terbangun. Kalau sudah ikut tahun 5 tahun, maka ikut Tuhan 5 tahun, maka pada tahun yang kelima saudara akan terbangun. Halo, saya adalah usia bangunan 30 tahun lebih. Tuhan bekerja membangun saya. Kemarin tim saya dia bilang, berarti kalau begitu aku adalah bangunan yang umurnya 17 tahun. Ini sinonim-sinonim yang banyak digunakan di Alkitab. Alkitab menggunakan kata mendirikan, membangun atau menanam. Berarti kalau menanam dia seperti pohon, betul? Saya adalah pohon yang sudah umurnya 30-an tahun. Saya punya tim, pohon yang umurnya 17-an tahun. Saudara kalau sama Tuhan tuh mesti panjang. Karena cuma pohon toge saudara. Yang 3 hari sudah bisa dipanen. Jadi temannya bakso dengan kuah pakai sambal. 3 hari jadi dia. Bahkan bukan 3 hari. Makanya enak buat jadi bahan percobaan laboratorium anak-anak TK. There is growth. Ayo, toge. Saudara mau pohon jati, saudara mau pohon beringin, atau yang sering kali saya gunakan dalam contoh-contoh khotbah saya adalah the redwood trees, sequoia. Di California ada sequoia trees, redwood trees, itu 3.000 tahun satu pohon. That's long. Nah kita mau jadi Kristen yang sekokoh apa?
Yesus bilang, aku mendirikan jemaatku. Yang kedua kita temukan di sini, dan alam maut tidak akan menguasainya. Halo, waktu Yesus terlibat di awal proses pembangunan, saudara, nggak main-main. Kualitas bangunan yang didirikan oleh Yesus itu tahan terhadap alam maut. Bukan hanya storm proof atau rain proof, season proof, dia hell proof. Halo, hell proof. Bukan hanya divorce proof dalam perkawinan. Tapi hell proof, alam maut tidak bisa pegang. Come on, kita mau jadi jemaat yang alam maut gak bisa pegang. Kita lihat siapa yang mesti terlibat dalam proses pembangunan? Yesus. Glory. Yesus perlu terlibat dalam proses pembangunan. Jadi saudara, ini saya perkenalkan, this is the grand invitation for Christianity. Ini nih awalnya kekristenan, nih modelnya kayak begini nih. Yesus yang bilang. Ya. Lalu kemudian kita lihat. Murid-muridnya pun waktu mulai berjalan dengan Yesus, dia katakan begini. Jadi kita udah lihat tadi ya, Yesus punya bayangan ke depan itu dia akan mendirikan jemaat atau gereja yang tahan banting, tahan segala cuaca, tahan badai. Halo, bahkan alam maut gak bisa pecahin, alam maut gak bisa hancurin. Luar biasa nih. Lalu bagaimana cara dia mengumpulkan orang-orangnya yang kemudian dijadikan sebagai gereja atau jemaat? Di sini dikatakan Yesus bilang begini, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi untuk membentuk suatu jemaat itu diawali dengan bagaimana orang meresponi the private invitation, undangan pribadi yang Yesus berikan kepada masing-masing orang yang nantinya akan dibentuknya menjadi jemaat. Katakan menanggapi pribadi. Ya nggak bisa tanggung renteng bareng-bareng. Masing-masing individu responding to the call of God. Memberikan respon kepada undangan pribadi Allah. Would you like to follow me? Jelaskan undangannya kan? Ini masih perlu dijelasin? Nggak perlu jelasin lah. Enak nyanyinya. Mengikut Yesus keputusanku. Keputusanku kan? Bukan keputusan mamiku. Nih gue ikut di gereja gini-gini gara-gara mami gue nih. Papi nih nyeret-nyeret nih, si Oma lagi tuh melotot-melotot suruh gue ikut datang. Ini Oma yang berbahagia tadi, mana tuh cucunya tuh? Dia bilang, ya itu cucu saya. Itu anak dari anak laki-laki saya. Karena saya tadi lagi absenin, mana si Sam? Oh Angie, oke. Oh, itu cucu saya. Saya bilang, oh man. Dan ini Oma is beaming, smiling. Ya dari kuping kiri, kuping kanan, ya Oma. Ya, tapi biar oma sayang cucu kan omanya gak bisa mendikte dan menjajah. Kamu ikut sini, ikut gereja. Waduh, tuh anak bisa ngikut karena masih dibayarin kali uang sekolahnya sama mami papinya. Tapi kalau kita paksa anak-anak kita untuk ikut, gak tanggung jawab loh saudara lo. Nanti begitu dia ngekos, dia kuliah di luar negeri. Udah tuh, lupa tuh. Kenapa? Dasarnya datang di gereja karena dipaksa. Halo. Gak bisa kita paksa orang. Masing-masing kita perlu menanggapi dan ini undangan terus terang. Yesus bilang, would you want to follow me? Mari loh, ikutlah aku. Katakan ikut Yesus. Dia menjadi tujuan kita. Dia menjadi pujaan kita. Kepada dirinya kita jatuh cinta. Mengikut dia, saudara. Dan kemudian setelah mengikut dia, dalam proses mengikut dia, maka terjadilah dinamika yang kedua. And I will make you penjala manusia. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jadi apa yang kita lihat di sini? Bahwa ternyata as we follow him, waktu kita berjalan mengikut Yesus, wow, tanpa sadar dia gunakan kehidupan kita untuk menjala orang-orang yang lain. Rupanya the life that is following Jesus will impact other life.
Kehidupan yang mengikuti Yesus akan mendampaki kehidupan yang lain di sekitar kita. You will be an influencer. Gak perlu bayar orang untuk jadi influencernya, saudara. Ya, kita bayar lo biar ada banyak like. No. When you follow Jesus, your life will influence your friend. Hidupmu mendampaki kawan-kawan di kampus, mendampaki teman-teman di sekolah, mendampaki tetangga, teman nge-gym, teman nongkrong, teman ngafe. Itu akan terdampaki because you are so devoted to Jesus. Haleluya. Ini terus terang aja Yesus bilang begini. Nah, jadi saya tuliskan catatan waktu dikatakan and I will make you, aku akan menjadikan kamu. Ternyata the making of us takes place in our followership to Jesus. Ternyata proses, katakan menjadikan. Kalau kita paralelkan ini dengan ayat tadi, aku akan mendirikan gerejaku, aku akan mendirikan jemaatku. Ternyata kita paralelkan ya, proses pendirian jemaat, proses pembangunan manusia. Kita paralelkan itu dengan proses menjadi, proses mengikut Yesus. Itu ternyata kita paralelkan. Dalam dinamika itulah, maka saudara, kita jadi semakin serupa dengan Yesus. Lalu end goal-nya apa nih Pak Evelyn? Kita lihat ya end goal-nya. Ayo yang ini kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara saya garis bawahi di situ, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. That is the end goal. Saudara, kalau kita belajar di sekolah ya, dalam kurikulum, entah itu International Primary Curriculum atau International Baccalaureate ya, itu IB juga sama ya. Itu selalu ada ditanya itu. Guru-guru waktu membuat learning plan itu bilang, learning goals-nya apa? What is the learning goals? Ya, I think the church juga mesti menentukan kan ya. What's gonna be the learning goals? Objective for learning-nya itu apa? Kita belajar, kita beraktivitas, ya kita ikut kegiatan A, B, C, D, E, ikut ini, ikut itu. What would be the learning goals? Betul gak saudara? Ya, the church is investing in a lot of things. Gereja investasi, waktu, tenaga, resources, materi, ya kegiatan ini, kegiatan itu. What would be the learning goals? Learning goals, bukan hanya objektif. Objektif bicara at the end itu apa? Tapi learning goals, artinya apa? Jemaat atau kita pengikut Yesus akan belajar apa lewat kejadian-kejadian itu? What will be exposed? Karena Alkitab berkata di sini, supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ternyata dalam kehidupan mengikut Yesus, ya, di dalam pendirian gereja atau pendirian jemaat atau pembangunan jemaat, learning goals-nya adalah bahwa dalam segala aktivitas itu jemaat belajar menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dulu ada lagunya ya, dulu bilang gini, menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus. Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Di dalam perkataan, dalam pikiran, perbuatan serupa dengan Yesus. Waduh, itu artinya whenever people get together with us, tiap kali orang ketemu kita, ngafe dengan kita, nge-gym dengan kita, jalan pagi sama kita, atau tugas kelompok di kampus dengan kita. They get to experience, mereka jadinya mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan. Mereka mengalami, mendengar
perkataan Tuhan yang pakai suara kita. Hello? Itu kan orang makin serupa sama Yesus, betul gak? Jadi kayak lagi ngafe dengan Tuhan Yesus. Halo? Gimana rasanya ya? Saudara pernah bayangin gak? Kalau orang duduk sama saudara lagi makan bakmi, lagi nongkrong makan bakmi, itu berasanya tuh kayak lagi nongkrong makan bakmi bareng Tuhan Yesus. Gimana? Berat. Hah? Kalau orang lagi jalan pagi tuh sama saudara, rasanya kayak lagi jalan pagi sama Tuhan Yesus. Kalau lagi pilates, berasanya kayak lagi pilates dengan Tuhan Yesus. Because you are so like Jesus. In your words, in your deeds, dalam perbuatanmu. You're so like Jesus. Teman saudara bilang gini, lu gak ngambek lu. Lu gak ngambek lu digituin sama bos lu. Lu gak naik aja ke HRD tuh. Tuntut dia. Saudara bilang, ya udahlah kita ampuni. Gila lo ngampunin dia lo. Gila tuh. Hello. Bukankah Tuhan Yesus kita tuh yang keren banget tuh, keren banget. Waktu tergantung di atas kayu salib. Udah berdarah-darah, wow udah tercabik-cabik badannya. Waduh napasnya udah susah. Lalu dia ngomong gini, salah satu dari 7 perkataan salib. Dia bilang gini, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu berapa kata? Itu pakai bahasa Indonesia. Mungkin saudara perlu cek bahasa Gerikanya. Itu berapa kali desahan nafas untuk ngomong, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Napasnya susah banget saudara, itu udah berdarah-darah. Dan dia lepaskan perkataan pengampunan di atas kayu salib. Belum ada Tuhan yang seperti itu saudara. Belum ada pendiri agama yang segila itu luar biasanya. Then we want to tell, kurikulum pembelajaran kita adalah menjadi seperti kau Yesus. Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Waduh, sampai berdarah-darah begitu. Dikhianati, ditinggalkan, melepaskan pengampunan. Waduh. Itu keren banget gak saudara? Itu kerennya kekristenan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saudara, kita diminta mengikuti teladan untuk yang seperti itu. Yesus bilang, come and follow me. Mari ikut aku. Itu ngikut bukan buat jalan-jalan sore saudara. Tapi saudara akan dibentuk dan dibangun oleh Allah. Untuk bisa menunjukkan kualitas. Seperti yang ada dalam diri Yesus. Saya terharu saudara. Kita perlu ingat dari mana kita mulainya. Kita dipungut dari sampah saudara. Betul gak? Udah masih ingat tuh dulu hidup kita kayak apa? Kita nih orang kayak apa? Dipungut dari sampah. Bahwa kemudian satu hari kalau kita bertekun mengikut Yesus. Maka kualitas yang mulia yang ada dalam diri Yesus akan kemudian bisa keluar terwujud dari diri orang-orang masing-masing seperti saudara dan saya. Saudara akan bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Saudara akan bisa mengampuni seperti Yesus mengampuni. Wow. Makanya tadi saya bilang, izin konsesi batu bara, is nothing. That quality yang superior akan kemudian bisa keluar dari hidup saudara. Ngomong sama kiri kanannya, kita jangan nyerah dulu ya gitu. Jangan nyerah dulu. Saudara, the best is yet to come. Oh glory. Nah, ini nangkep nyaho ya. Di Kaliwaci ngerti kata nyaho kan? Nyaho. Nah, sekarang dong masalahnya kita dong udah nyaho, otaknya mah iyalah, ya amin lah, ngerti lah. Tapi saudara tahu nggak? Antara pengetahuan kita dengan kelakuan kita, ya. Kalau di gereja bilang amin, paling kecil gereja bilang amin. Lain kali saya nggak mau ngomong amin, makanya saya ngomongnya pakai sederhana aja. Saya bilang nyaho. Nah, jemaat bilang nyaho. Nah, nampol. Kena, nah gitu.
Udah kan, di ruangan ini kena. Keluar dari ruangan ini. Besok di kantor, di pasar, di kampus. Lah, kenapa beda? Dari antara nampol nih, gue kena banget nih, gue kena. Kalau dulu zaman saya bertobat, soalnya 30 tahun lalu bilangnya ketemplak. Tolong dong diterjemahkan nih orang-orang zaman saya nih, veteran-veteran. Kata ketemplak tuh apa sih? Nampol, nyaho, nabok, nempelak tuh istilahnya. Saudara yang seusia saya zaman pertobatannya itu dulu istilahnya nempelak. Bener gak Pak Erwin? Saya ketempelak katanya gitu. Ketempelak apa itu? Kena nih, ini kena nih. Ini khotbahnya kena. Ya oke, kena. Dibawa praktek gak? Ternyata there is this gap. Ada celah antara pengetahuan dan kelakuan kita. So, bagaimana cara kita menjembatani supaya apa yang tempelak kita di ruang ibadah, yang bikin kita, gue kena nih, bener nih, ya amin. Bagaimana apa yang menyentuh kita di dalam khotbah, itu kemudian beneran jadi praktek sehari-hari. Waktu kita di rumah, waktu kita di kampus, waktu kita lagi nge-gym, waktu kita ada di masyarakat. Saudara, ternyata yang menutup celah itu adalah pemuritan. Katakan pemuritan. Pengetahuan kita harus mendampaki kelakuan kita. What we know has to impact our behavior. Apa yang ada di kepala itu mesti di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Injil Matius pasal yang kelima bilang begini. Dan orang akan melihat perbuatanmu yang baik. Katakan orang akan lihat perbuatan. Orang di dunia, orang di pasar gak mau tahu saudara khotbahnya bagus atau enggak. Gak mau tahu lagu-lagumu di panggung ini bagus atau enggak. Gak mau tahu itu. Mereka mau melihat perbuatanmu yang baik. Anda korup gak? Kurangin gak tuh timbangan? Campur gak tuh beras sama belas, oplos, apalah segala gitu. Iya kan? Orang mau lihat perbuatan. Jadi Alkitab bilang gini, orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Orang gak mau tahu lagumu, orang gak mau tahu khotbahmu, orang gak mau tahu Instagram kamu isinya apa. Orang mau tahu when they do business with you, waktu mereka berbisnis dengan kamu, waktu mereka hadir di ruang kelas dengan kamu dan kamu adalah dosennya. Waktu kamu hadir di ruang kelas dan kamu adalah muridnya. Waktu kamu ada di kantor dan kamu adalah pegawainya. Maka orang mau tahu, perbuatanmu baik gak? Dan kalau perbuatanmu baik, mereka memuliakan Bapakmu yang ada di sorga. Jadi pengetahuan kita harus mendampaki perbuatan kita. Nah, kita akan lihat. Waktu Yesus berkata, aku akan membangun gerejaku atau jemaatku. Dia punya model, katakan model. Ya, ini prototype. Jadi kalau kita bilang, kalau prototipenya sudah lulus quality control, maka kita akan bikin mass production yang seperti itu. Katakan prototype, sampling product. Ya. Nah ternyata Alkitab mencatat sampling produk pertama kali lulus uji dan kemudian terbukti ada hasil. Itu seperti apa? Dicatat oleh Alkitab saudara. Bangunan yang didirikan oleh Yesus. Ini model abad pertama. Yuk kalau gak keberatan kita baca beberapa ayat supaya saudara lihatnya komplit. Ayat 42, Kisah Rasul pasal 2 sampai ayat 47. Katakan model, prototype. Ini pasti saudara paham ya, apalagi anak-anak kuliah di sini tahu tuh. Prototipenya kalau udah lulus oke. Ayo kita kerjakan, betul gak? Saudara bahkan bisa dapat modal usaha. Karena prototipenya udah benar, ya benar gak? Saudara akan dapat nih modal usaha. Weh, nanti kita paralelkan ya. Saudara kalau berhasil ada modelnya, jangan takut. Resources kerajaan surga terbuka buat saudara bisa gandakan terus. Ya. Kita lihat ayat 42, baca bersama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu.
Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita tadi bacanya gak terlalu cepat kan? Udah gitu saya bantu lagi teksnya ada warna merah-merah. Coba kita lihat nih merah-merah maksudnya apa? Dengan cepat. Saudara lihat. Ini model atau prototipe gereja mula-mula. Atau jemaat mula-mula. Kita lihat apa coraknya. Ada apa aja sih? What kind of dynamic, dinamika apa yang terjadi dalam kehidupan berjemaat di gereja mula-mula yang lahir pada hari Pentakosta. Saudara, pertama kita temukan jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran. Katakan ada pengajaran. Saya senang Pak Erwin, Bapak Gembala katakan ada pengajaran Pak Evelyn. Di gereja ini pengajaran, kita ada kelas-kelas pengajaran, very good. Karena pengajaran di situ di Dache bahasa aslinya itu bicara mengenai doctrinal. You need to know core doctrine. Supaya Anda tidak sway, tidak gampang diombang-ambing oleh berbagai rupa-rupa angin pengajaran. Tritunggal tuh Tritunggal dari dulu sampai sekarang tuh Tritunggal. Gak pernah jadi Dwi Tunggal, gak pernah jadi oneness, itu gak pernah saudara. Berarti perlu ada pengajaran doktrinal ya. Kemarin saya baru ngajar kelas di gereja, pneumatologi. Nanti term berikutnya saya akan ajar eskatologi, hari-hari terakhir. Tahun lalu kami belajar Tritunggal. Itu jemaat memang mesti diajar. Karena sekarang ini ada banyak sekali rupa-rupa angin pengajaran yang bikin orang jadi bingung. Apalagi kalau sumber pengajarannya dari sosial media. Saya melayani satu ibu rumah tangga, kasihan banget tuh dia tuh. Di daerah Bekasi. Sukanya lihat TikTok. Maka saya bilang, Bu jangan bergereja di TikTok atau ibu. Dia bilang begini, Pak Evelyn ada pendeta bilang, katanya daripada rumah tangga susah terus, gak apa-apa tuh bercerai. Hah? Saya hampir pengsan saudara. Hampir aku terkapar. Siapa yang bilang, pendeta ibu followernya banyak. Hah? Waduh saya tiba-tiba harus buka Alkitab. Ayo kita baca. Bukannya cerai boleh bu. Waduh kita jadi diskusi cerai atau tidak. Karena dia belajar dari TikTok. Saudara saya mau bilang sosial media, TikTok dan teman-temannya itu bukan sumber belajar. Kalau saudara ada di gereja lokal, maka seperti jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran dari rasul-rasul, pemimpin gereja yang Tuhan tempatkan di situ. Jadi kalau mau nanyanya kemana? Tanya sama gembala saudara. Makanya perlu ada di dalam jemaat gereja lokal. Kalau di TikTok siapa yang mau jawab? Terus saya bilang ini, Bu saya mau gerejanya online. Oh selamatlah kalau gitu. Kamu kalau sakit dibesuk sama online ya. Kamu nyalain tuh YouTube kamu. Bilang aku sekarang terkapar nih. Lihat di selang-selang infus. Nah itu YouTubemu itu yang layani kamu. Apalagi kalau kamu udah menghembuskan nafas terakhir. Pastikan sebelum nafas terakhir kamu nyalain dulu YouTube-nya. Nah biar YouTube yang layani pemakamanmu. Come on lah saudara. Gak pernah didesain begitu. Bener gak? Mana bisa tuh YouTube kunjungi kita. Mendoakan kita. Gak bisa ya. Itu cuma buat ditonton. Mereka bertekun dalam pengajaran. Hadir kalau ada kelas saudara. Duduk dalam pengajaran. Amin. Fahamnya? Nyau. Lalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ini perjamuan suci. Lalu berdoa. Berarti gereja mula-mula mengadakan perjamuan suci. Lalu mereka juga bertekun dalam doa. Lalu lihat ayat 43. Mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ini corak dari gereja mula-mula.
There is wonders, signs and wonders. Ada mujizat-mujizat. Tuhan mengkonfirmasi pemberitaan firman dengan tanda-tanda heran. Saya mau tanya, kesembuhan ilahi masih terjadi sampai sekarang? Siapa yang pernah disembuhkan Tuhan angkat tangan? Yang pernah disembuhkan Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. You know when you get prayed for, Anda disembuhkan. Tinggi-tinggi dulu, tinggi-tinggi dulu. Biar dilihat sama yang belum angkat tangan, bisa dilihat nih gereja ini ternyata ada tanda-tanda heran. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang pernah waktu berdoa bersama-sama, doanya dijawab Tuhan? Angkat tangan. Nah, yang belum angkat tangan coba lihat itu tangan-tangan terangkat. So God is working in His church. Dan ini corak saudara. Kalau enggak, waduh itu gereja bikinan siapa ya? Kalau Yesus pendirinya ada tanda-tanda heran. Ya, tadi banyak tuh angkat tangan tuh. Almost 80% lift up the hands. So you experience God. Anda alami Tuhan. Ada tanda-tanda heran. Lalu coraknya apa lagi? Mereka semua bersatu. Ini paling susah nih ya. Susah banget. Bersatu susah sekali. Tapi gereja mula-mula itu tandanya, coraknya adalah they have such a unity. Tadi saya duduk ya di situ waktu dijamu sama kopi hitam, Americano bukan kopi hitam. Kopi hitam kita bikin sendiri ya, itu namanya kopi tubruk. Tadi duduk sama ibu-ibu bercerita. Ibu siapa sih namanya tadi? Ibu Cece. Beneran Cece ya, bukan panggilan ya. Soalnya tadi bapak di situ kan bilang nama-nama suka bagus banget, sampai dia harus baca. Nama panggilan, nama-nama asli bisa beda gitu loh. Nah ini Cece, Ibu Cece. Ternyata Bu Cece ini berteman dengan Pak Denny. Pak Denny yang lagi di pesawat itu. Dari TK saudara. TK masih berkawan sampai sekarang. Terus berkawan sama Ibu Ili suaminya ya. Itu dari SMP. Saya bilang panjang-panjang banget di persahabatan ini. Saya angkat jempol 2 saudara. Emang saudara saya mau bilang ya, itu perlu jadi corak gereja. Bahwa kita hidup rukun bersama bersatu saudara. Kita nggak cuma seneng makan dimsum ngafe di sini. Kalau saudara punya persahabatan yang ilahi. Saya tantang saudara. Di meja perjamuan anak domba di kekekalan. Saudara akan duduk sehidangan satu meja. Bersahabat sampai akhir saudara. Lalu elevasi persahabatan saudara dengan maksud-maksud kerajaan Allah. Bukan sekedar senang kita biking sama-sama. Kita ngafe, kita main biliar bareng-bareng. Atau kita touring bareng, boleh hobi silakan. Tapi kau bersatu seperti gereja mula-mula. Untuk maksud-maksud kerajaan Allah. So it was a good beginning. Berkawan dari TK, dari SMP. Lanjutkan terus, saya juga sedang membangun. Persahabatan yang seperti itu. I got friendship 20 tahunan, 15 tahunan. Tapi belum selama Ibu Cece ini dari TK. Teman TK saya udah gak tahu, gak kontak-kontak lagi saudara. Kita lihat lagi ya. Mereka bertekun dengan sehati, tadi sehati, unity. Lalu lihat ini, berkumpul di tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Katakan kumpul di bait Allah. Nah ini kumpul di bait Allah is the corporate gathering. Ya kalau sekarang kita bilangnya apa tuh Pak Siflin? Ya mungkin modalnya seperti ini, ibadah raya. Ya, ini gereja mula-mula katakan prototype. Sampling nih ya, sampling. Dia kumpul ibadah raya, corporate service bersama-sama itu. Tapi lihat bukan hanya itu yang mereka kumpul. Mereka memecah roti di, jadi ada pertemuan di bait Allah, lalu ada pertemuan di rumah. Jadi kalau orang bilang, saya pernah loh ketemu orang bilang gini, apa itu? Komsel. Kenapa mesti ada komsel? Saya bilang, ya itu tuh kejadian, baca Alkitab gak lengkap. Dia pasti lewatin nih pasal ini. Saya mau tanya, apakah ini penemuan baru abad 21 orang ngumpul di rumah-rumah? Udah pernah baca ini ayat? Katakan prototype.
Apa tuh komsel-komsel, grup-grup tuh ketemunya di rumah-rumah. Lah malah ketemu tuh mesti di gereja. Oh, ini ada kok saudara. Ketemu di bait Allah, lalu ketemunya di rumah. Ada yang punya rumah di sini atau tinggalnya di rumah atau tinggal di bawah pohon? Jadi ada pertemuan di rumah ya saudara ya. Katakan di rumah. Hey, prototype. Saudara mau bangun gereja seperti yang didirikan di sini? Kalau nanti nggak cocok kita sama model ini saudara. Nanti Yesus bilang, loh aku nggak kerjakan model gitu kok kau bikin kayak gitu. Nanti nggak lulus quality control. Halo, OHCC mau lulus quality control? Nanti founder akan periksa. Kok lain bentukannya kau ini? Ini pabriknya pabrik Mercy. Kau bikin bajai. Oh itu jauh banget ya saudara ya. Wih. Langit dan bumi itu loh. Itu kan rodanya 3, yang ini 4. Yang itu giginya berapa? Ya beda toh sama Mercy. Wes. Yang gak punya Mercy tenang. Jangan, ini bukan masalah saudara saya tawarkan mobil itu. Tidak ya. Ini sekedar contoh saja. Di bait Allah dan di rumah. Ada doa juga. Ya. Lalu, nah yang saya suka nih. Ayat 46. Katanya mereka masing-masing bergilir toh. Bagian yang saya suka adalah dan makan bersama-sama. Kita beri tepuk tangan di bagian ini. Ternyata gereja mula-mula kalau ngumpul di rumah-rumah itu ya makan-makan. Ayo siapa yang hobinya suka makan? Wes. Jangan saingan ya, kamu sel mana? Kamu kemarin di rumah situ tuh makanannya apa? Oh, gitu ya, di rumah kumpul saya dong, makannya tidak halal. Yang tahu-tahu aja ya. Saudara ada makan-makan. Lalu mereka katanya makan bersama-sama dengan gembira. Tulus hati, bayangkan makan tuh gembira tuh enak gitu loh saudara lo. Kan ngeri kita. Kalau makan di hadapan orang yang musuhan sama kita. Mau nelon aja susah minta ampun. Tapi kalau kumpul sama anak Tuhan ya. Biar mie instan. Gak boleh sebut merek. Itu rasanya. Benar gak? Kenapa? Kita senang. Kita sepakat. Kita memperjuangkan hal yang sama. Gak apa-apa saudara. Kalau ngumpul bareng makannya mie instan di sini. Nanti di meja perjamuan anak domba. Saudara makan sedap-sedapan dengan Tuhan. It's okay. Tapi kau kumpul bersama-sama. Alkitab berkata kalau saudara hidup rukun bersama. Maka ke tempat itu Tuhan perintahkan berkat. Sekalipun diawali dengan makan mie instan. Kalau ada baksonya bagus sekali saudara. Mulai saja. Dulu kami kumpul saudara. Ya namanya anak kos. Dia buka pintu kamar kosnya saudara. Anak kampus ngekos. Ya lalu kalau kumpul kan di rumah. Kan di rumah lo boleh loh. Jadi pokoknya adalah kumpul gitu. Ya kalau cuma punya kamar kos. Undang teman-teman mahasiswa kumpul di kamar kos. Ya piring kan anak kos kadang-kadang piringnya cuma 1. Gelasnya 1. Ya karena cuma dia tinggal di situ. Satu. Sendoknya 1. Garpunya 1. Nah sekarang undang teman-teman, makannya dari mana? Ya dari bungkusan. Kalau beli tahu, ya di bungkusan itu. Bakwan, di bungkusan itu, enggak ada piringnya. Enggak apa-apa, mulai dari sana. Kau tidak akan selama-lamanya di bungkusan itu. Jadi bisa gak anak kampus buka pintu juga? Bisa. Mereka makan bersama, memuji Allah. Ada puji-pujian gak? Puji-pujian itu gak selalu nyanyi saudara. Kemarin saya ditanya sama orang, ini di daerah Sumatera Barat. Dia bilang, waduh susah di tempat kami, susah di tempat kami. Itu kalau kumpul di rumah gak bisa nyanyi. Saya dengerin, ini rekan mahasiswa. Saya dengar, ternyata dia mikirnya kalau memuji Tuhan mesti nyanyi. Ya gak harus nyanyi, memuji Tuhan bisa dengan bersaksi. Ceritakan kepada kawan-kawan bagaimana kau alami Tuhan minggu itu. Muliakan nama Tuhan, puji namanya. Tidak harus pakai lagu. Tapi kalau mungkin bisa nyanyi gak? Boleh. Tapi jangan terkungkung, oh harus nyanyi. Tapi kalau kita nyanyi, kamar sebelah bilang apa nanti Pak Evelyn? Oh nanti tetangga sebelah bagaimana? Ya gak harus nyanyi kalau emang gak bisa nyanyi. Tapi kan mulut kita bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya ho.
Makanya ada kombinasi grup besar dan grup kecil. Dalam pertemuan raya, grup besar, ada khotbah, ada pengajaran, ada kelas-kelas training. Tapi kemudian ada kelompok kecil. Dan kelompok kecil menjadi tempat penginjilan, perawatan, pastoral care, bahkan pengembangan kepemimpinan. Oh ya, pengembangan kepemimpinan bisa terjadi di grup kecil. Yes, karena karunia-karuniamu akan terlihat di situ. Bibit-bibit itu akan ditemukan di kelompok kecil. Katakan kelompok kecil. Kalau di kelompok besar gak ketahuan, saudara. Tapi your potential will get recognized, akan ditemukan, dilihat, diamati di kelompok kecil. Saudara akan tahu dan gembala akan mendengar kabar. Waduh Pak, tadi kita kumpul di rumah yang itu. Bapak tahu gak? Itu ternyata ibu itu ya. Kalau dia bercerita atau kalau dia berdoa, kita bisa rasa hadirat Tuhan. Jadi kekayaan gereja akan ditemukannya di mana? Di kelompok kecil. Saudara, makanya dalam pemuritan dan komunitas ada dinamika yang intensional. Saya buatkan catatan di sini saudara. Pemuritan tidak terjadi secara kebetulan. Sama seperti pengelolaan konsesi batubara. Itu gak kebetulan. Hanya kau dapat selembar kertas, dapat izin konsesi. Kan gak kemudian simsalabim, abrakadabra. Nah itu dia tuh batubaranya tuh. Enggak saudara. Tidak ada yang kebetulan. Gereja perlu memiliki strategi untuk mengubah petobat menjadi murid. Strategi yang efektif melibatkan terjadinya pemuritan yang relasional. Katakan pemuritan relasional. Orang tidak akan bersedia dimuridkan oleh orang yang dia tidak kenal. Kalau kita kenal, kalau kita saling mengasihi, maka kita bersedia jalan bersama-sama terus. Amin saudara. Dietrich Bonhoeffer berkata begini, kekristenan tanpa pemuritan sama dengan kekristenan tanpa Kristus. It is impossible for us to follow Christ without a desire to be like Him. Ayat penutup ini saya mau kita baca bersama-sama. Katakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudara, kalau kita mau lihat penanganan Tuhan dalam hidup kita, maka hari ini dan sepanjang bulan ini saudara akan mendengar ternyata perlu ada keterlibatan kita secara sengaja. Makanya di awal ilustrasi yang saya hadirkan adalah konsesi batubara. It is hard work, kerja keras. Hard work, H-A-R-D, hard work combined with hard work, H-E-A-R-T. Hard work. Saudara-saudara yang sudah membuka rumahnya untuk menjamu jemaat. Yes, saya tahu itu kombinasi dua hal. Kerja keras dan kerja dengan hati. Betul ya? Saya perlu menangani waktu itu di dalam jemaat ada orang-orang yang super rapi rumahnya. Aduh tuh steril tuh rumah beneran saudara. Steril. Tapi waktu dia menangkap hati Tuhan dia bilang, iyalah saya bersedia untuk menerima jemaat di rumah saya, katanya begitu. Ya ampun, minggu-minggu pertama ada pergumulan batin saudara. Karena waktu dia lihat jemaat masuk. Kenapa tuh sepatu sendal kagak rapi begitu loh. Ya, lalu jemaat mulai duduk di ruang tamunya, bantal-bantal kursi pindah. Piring, gelas. Belum lagi kalau udah berakhir pertemuan. Dan dia mesti cuci piring saudara. Dia mesti beresin lagi. Karena rumahnya biasa steril. Dan itu orang-orang seperti itu kita harus kuatkan. Mungkin saya perlu kuatkan orang-orang itu di sini juga. Kerja keras. Dan kerja dengan. Saudara ada yang mulai pegang dadanya hati. Oh itu dia orang itu. Tapi saudara tahu, investasi yang seperti itu akan membuahkan hasil kekekalan, saudara. Kekekalan. Karena Yesus tidak pernah mati untuk batu bara. Yesus tidak pernah serahkan nyawa untuk emas dan berlian.
Yesus tidak pernah menyerahkan nyawanya untuk saham-saham di bawah kolong langit ini. Dia menyerahkan nyawanya untuk jiwa-jiwa yang berharga. Yang tiap minggu kumpul di rumah Anda. Yang bikin kotor pintu depan rumah Anda. Yang bikin piring numpuk kalau pertemuan berakhir. Yesus mati buat mereka. Dan kalau Anda mau satu tim dengan Yesus, maka saudara akan punya shared joy. Saudara akan bersuka cita bersama-sama dengan Yesus di kekekalan nanti, saudara. I want to tell you, ini adalah investasi yang bernilai kekekalan. Your return on investment. You know, ROI, return on investment. Saudara yang invest pasti mau ada hasil. Hasilmu adalah hasil yang berbuah pada kekekalan. Jadi kalau saudara sudah buka rumah, biar engkau dikuatkan pada hari ini. Kalau Anda yang belum buka rumahnya, saudara bisa daftar, bilang oke, oh bisa kayak gitu ya, oh yes. Saya bisa bilang, aku mau dong rumahku juga jadi gak steril lagi. Kalau saudara yang belum hadir, saudara belum bergabung, saudara lihat ya, ternyata dinamika pengelolaannya seperti itu. Kalau saudara mau dibangun oleh Yesus, ternyata dalam prototipe gereja mula-mula ada kombinasi antara ibadah raya dan pertemuan di rumah-rumah. Jadi kalau sudah hadir setiap hari Minggu, oh saya mah gak pernah absen Pastor Evelyn. Saya mah pokoknya hari Minggu aku hadir. Masih kurang. Karena gak cocok sama prototipe. Ternyata perlu ada kehidupan dalam kelompok kecil. Saya gak usah tanya ya siapa yang belum ada di Carousel. Karena kita mau lulus quality Kalau you want to experience the full spectrum of a church. Saudara mau punya pengalaman yang penuh. Katakan penuh. Ini dia pengalaman bergereja yang utuh. Yang penuh. Kombinasikan semuanya. Don't pick and choose. Yang ini aku suka, ini aku suka, ini aku suka. Yang itu aku gak suka. Rugi. Yang rugi siapa? Kita. Karena ternyata proses pembangunan yang Yesus kerjakan melibatkan pertemuan raya dan pertemuan dalam kelompok kecil. Hello? Nyaho. Ya. Jadi saya sampaikan ini dengan hati sehingga saudara akan mengalami. Dan I would like to see. Kalau tahun depan Tuhan kasih saya kesempatan berkunjung di sini. Saya akan ketemu dengan orang-orang yang bilang, you know what Pastor Evelyn, tahun lalu aku sih belum mau tuh. Tapi after you come, I join. And setelah 1 tahun berlalu, you know, aku mengalami pertumbuhan. Aku merasa dibangun oleh Tuhan. Karena aku menambahkan dinamika kelompok kecil itu dalam perjalanan kekristenanku. You will not, saudara tidak akan alami kerugian. You will be experiencing keberuntungan. Bahkan saudara akan temukan karunia-karunia, kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah taruh. Karena saudara sedang dibangun, saudara sedang dieksplorasi. The riches yang Tuhan taruh dalam dirimu akan tiba-tiba muncul ke permukaan. And you really akan menjadi aset bagi gereja ini. No longer liability, tapi saudara menjadi aset yang berharga bagi pembangunan jemaat di gereja ini. Siapa yang mau hidupnya berguna? Oh glory. Kita satu dalam doa ya. I think I'm done over here. Saya percaya Tuhan sedang berbicara pada saudara semua. Haleluya. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus hamba berdoa. Tuhan, aku selesai menyampaikan isi hatimu. The precious thing yang Tuhan kerjakan untuk pembangunan jemaat. Bapak biar firman ini terus bekerja. Dalam hati setiap orang. Engkau menangani ya Tuhan. Engkau menangani masing-masing orang. Aku berdoa Tuhan. Bagi mereka yang belum bergabung dalam Carousel. Belum hadir di rumah-rumah jemaat. Mereka menanggapi undangan ini. Dan mereka akan temukan pengalaman adventure yang luar biasa. Ditangani oleh Tuhan. Merasakan pertumbuhan. Bagi mereka yang sudah membuka pintu-pintu rumahnya. Saya mau tanya berapa yang saudara yang sudah membuka pintu rumah untuk Carousel. Saya mau berdoa secara khusus bagi saudara. You have opened your place. Tinggi-tinggi tangannya terangkat. Now, oh glory. Lihat, wow. Bapak,
Biar surga melihat tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Mereka yang dengan kerelaan hati membuka pintu rumahnya. And therefore membuka pintu hatinya. Untuk direcoki. Untuk direpoti. Untuk mau kerja keras. Kerja dengan hati bagi proyek Allah pembangunan jemaat ini. Tuhan, aku berdoa, berkati setiap tangan-tangan ini Tuhan. Berkati setiap rumah yang sudah dibuka. Lord, I know sometimes it's not easy. Tapi Tuhan, beri kekuatan bagi mereka. Supaya mereka tidak jemu. Firman-Mu berkata, jangan kau jemu-jemu berbuat baik. Karena akan tiba saatnya kau akan menuai. Kau akan menuai, kau pasti menuai. Berkati tangan-tangan ini Tuhan. Tidak ada kekurangan di rumah-rumah ini. Dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan turun. Selalu ada makanan di meja makan mereka. Perlindungan Tuhan turun. Dan aku berdoa, setiap rumah menjadi tempat pusat penggembalaan. Setiap rumah menjadi tempat di mana jiwa-jiwa yang sakit disembuhkan. Menjadi tempat yang cukup aman bagi orang-orang untuk datang dan mengalami keluarga Allah yang hangat. Berkati ya Bapa, berkati rumah-rumah ini. Tuhan mencukupi apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Hamba mengucap syukur ya Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berdoa.